Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Bapak menggunakan mode YouTube secara streaming. Nah, ini akan memudahkan bagi kalian karena nanti video ini akan bisa diputar kembali ya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami nanti bisa diputar kembali. Nah, mengapa Bapak menggunakan media YouTube? Karena menggunakan Google Meet dan Zoom itu tidak memadai. Untuk akun free itu tidak bisa memadai sampai 300 orang. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi yang keempat berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, pada pagi hari ini kalian silakan simak dengan baik penjelasannya. Nanti ketika ada masalah bisa ditanyakan pada kolom chat atau komentar pada YouTube. Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat dan bisa belajar dengan baik. Jangan lupa juga nanti kalian mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Baik. Nah, boleh kalian nanti share kembali kepada teman-teman yang belum bisa bergabung pada hari ini karena video streaming ini dilakukan secara online ya, daring. Bisa nanti kalian manfaatkan waktu ini dengan baik. Baik, Pak akan mulai penjelasannya. Nah, pada bab keempat ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Nah, pada kegiatan ini nanti Bapak harapkan kalian menghasilkan sebuah produk. Ya, produk akhir nanti itu kalian akan membuat sebuah video yang ketentuannya bisa kalian lihat di akhir segmen video pembelajaran hari ini. Nah, teks laporan hasil observasi ini hal yang paling penting buat kalian nanti untuk belajar mengungkapkan peristiwa, ya, objek, kemudian mendeskripsikan sebuah objek. Itu nanti kalian lakukan dengan bimbingan dari Bapak. Nanti jika ada masalah di lapangan, nanti kalian bisa menceritakan, melaporkan, bisa nanti kalian diskusikan dengan Bapak. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Teks laporan itu ya jelas berisi sebuah laporan ya, berupa hasil pengamatan. Nah, apa saja yang harus diamati ya? Ada banyak hal yang bisa diamati nanti. Mengamati itu meliputi melihat, mendengar ya, kemudian menulis kembali, mencatat hal-hal yang ditemukan di lapangan atau sesuai dengan objek yang kalian pilih nanti. Nanti kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan objek, baik itu cirinya, sifat-sifat umum ya. Bisa itu berasal dari benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia. Nah, manusia juga bisa dijadikan sebuah objek. Nah, kemudian peristiwa juga bisa dilaporkan. Ya, tentunya nanti apa yang kalian laporkan itu bersifat fakta atau kenyataan. Begitu. Nah, ini Bapak sudah pilih objek yang akan kalian jelaskan, objek yang akan kalian laporkan nanti. Nah, yang Bapak pilih di sini adalah objek di sekitar rumah kalian. Ya, tentu nanti ada hal-hal yang menarik nanti bagi kalian
yang ada di sekitar rumah kalian. Namun Bapak batasi dengan ya tumbuhan, pohon atau tanaman yang ada di sekeliling rumah kalian. Baik itu tanaman toga, tanaman hias, ya, tanaman seperti padi, silahkan. Ya, itu dijelaskan dengan detail, dijelaskan nama lainnya berdasarkan nama biologisnya. Ya, nah nanti bagaimana cara menjelaskan? Sebentar kita akan jelaskan lebih terang lagi. Nah, di sini ada banyak objek yang Pak berikan. Ya, ada kembang kertas di sini, ada padi, kemudian ada daun sirih, ada bunga mawar, ya, ada jarak, kemudian buah naga, kumis kucing. Nah, banyak sekali di sini. Nanti kalian silahkan ya mencari objek yang ada di dalam rumah kalian atau yang ada di dalam pekarangan kalian. Ya, objek-objek itu nanti kalian perdalam lagi. Boleh kalian searching di Google apa nama lainnya, kegunaannya apa ya, manfaatnya apa, ya, deskripsikan dengan jelas. Sehingga laporan kalian nanti menjadi laporan yang sangat komprehensif atau lengkap. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sifat teks laporan hasil observasi ya. Sifat dari teks laporan hasil observasi yang pertama itu bersifat informatif. Nah, bersifat informatif artinya memberikan informasi seluas-luasnya. Ya, memberikan informasi seluas-luasnya kepada pendengar atau pembaca. Kemudian bersifat komunikatif. Artinya apa? Kalian mau komunikasikan apa yang kalian temukan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, itu dicatat dengan baik, ya. Bersifat objektif, nanti diceritakan secara apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, ya. Apa yang ditemukan itu dicatat semua, kemudian dilaporkan dalam bentuk video, ya. Tujuan melaporkan hasil observasi, ya, itu tujuannya menghasilkan teks observasi secara sistematis, ya. Objektif, nah objektif tadi itu adalah apa adanya berupa hasil pengamatan kalian. Mungkin ini tadi ada yang dilewatkan. Nah, mungkin jaringan tadi ya terkait dengan objek. Nah, objek-objek yang kalian pilih nanti itu kalian jelaskan dengan seksama, ya. Jika bisa objek itu dijelaskan sambil kalian menjelaskan kegunaannya, manfaatnya, ya, deskripsi dari tanaman tersebut. Karena nanti ketika kalian melakukan perekaman, wajah kalian akan nampak di sana, melakukan peliputan, melakukan observasi. Itu yang terpenting dari video kali ini. Pak rasa kalau kalian mengikuti dengan benar, hal ini tidak akan menjadi sulit. Nanti kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua, ya, anggota keluarga boleh, ya, untuk merekamnya. Ingat, pilih tempat yang pas agar tidak terkena angin. Nanti agar videonya menjadi bagus, menjadi baik, ya. Kemudian memegang kamera, nanti tolong diperhatikan agar tidak goyang. Ya, kemudian penjelasan kalian itu bisa di-cut. Ya, disambung lagi di-cut biar hasilnya menjadi baik. Begitu. Dan durasi videonya tidak terlalu panjang.
Gitu. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, untuk struktur teks laporan hasil observasi, nanti yang kalian perhatikan ya, karena Bapak sudah siapkan contohnya di sini agar nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Yang pertama, kalian itu jelaskan apa yang kalian laporkan, apa nama dari objek yang kalian jelaskan, ya, dari nama biologisnya, ya, kemudian hidupnya di mana, dia bagaimana. Nah, bagaimana perawatannya, bagaimana spesifikasinya itu dijelaskan melalui deskripsi bagian. Itu yang bagian yang kedua. Apa saja bagian-bagiannya, mungkin buah naga ya, ada buah, ada tangkai dan seterusnya. Kemudian deskripsi manfaat yang terakhir. Deskripsi manfaat ini apa kegunaan dari misalnya buah naga, ya, itu dijelaskan sampai tuntas. Nah, kalau kalian mencermati video ini, nanti kalian akan bisa membuat video yang sederhana dan menarik. Ya, tentunya nanti ketika kalian menjelaskan, itu tolong nanti diupayakan membuat semenarik mungkin. Karena ini kalian bisa lakukan berkali-kali agar hasilnya maksimal, begitu. Kalau bisa boleh nanti kalian menggunakan earphone atau headset agar suaranya jelas. Ingat, hindari angin yang terlalu kencang agar suaranya menjadi maksimal. Nah, ini tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, tugas ini nanti dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Pak cantumkan di Google Classroom. Nanti perhatikan di sana, dan bahan media yang sudah Pak lampirkan di Google Classroom itu kalian cermati dengan baik. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan apa yang ingin kalian apa yang kalian nanti menjadi permasalahan di lapangan. Silahkan nanti kalian tanyakan dengan baik. Oke. Nah, untuk video yang kalian hasilkan nanti itu adalah video yang sederhana. Ya, video yang sederhana yang jelas nanti wajah kalian kelihatan ketika melakukan laporan. Itu yang terpenting. Karena itu mencerminkan bahwa video kalian itu asli. Sambil Bapak mengenal juga karakter kalian, mengenal secara lebih dalam lagi, karena kita hanya bisa bertatap muka secara virtual seperti ini. Agar benar nanti Bapak bisa memberikan nilai secara maksimal. Ya, apapun hasilnya nanti itu adalah jerih payah kalian. Cara bertanggung jawab nanti kalian melampirkannya di Google Classroom. Ya, karena nanti video ini kalian unggah di Google Classroom. Boleh linknya, boleh langsung videonya, ya, sesuai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, topik yang akan kita gunakan dalam melaporkan teks hasil observasi itu adalah melaporkan ya tanaman atau pohon di sekitar rumah atau pekarangan. Ya, melaporkan tanaman atau pohon di sekitar rumah atau pekarangan. Apapun yang kalian miliki di rumah itu silahkan nanti kalian cermati ya. Kemudian cari nama-nama Latinnya di Google dan di internet ya. Itu pasti kalian bisa temukan. Apa informasinya itu bisa kalian pahami dengan baik, karena video ini yang pertama melihat keterampilan kalian menjelaskan, yang kedua
melihat akurasi data atau lengkapnya data yang kalian berikan atau jelaskan, ya. Kemudian melihat ya kepekaan kalian dengan tugas yang Pak berikan. Apakah kalian sudah memahami dengan baik? Nah, itu nanti bisa dilihat dari video yang sudah nanti kalian kumpulkan. Nah, wajah harus nampak atau kelihatan saat menjelaskan, itu pasti. Karena itu mencerminkan bahwa video yang kalian kumpulkan itu adalah video asli. Nah, nanti ketika kalian memiliki akun YouTube, nanti bisa kalian share di akun YouTube, kemudian kumpulkan linknya saja di Google Classroom. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah ini Bapak akan putarkan video dari ya anak kelas 7 tahun lalu ya. Sekarang sudah kelas 8. Ya, ini dilakukan tahun lalu. Silakan kalian simak dengan baik. Tapak dara adalah tanaman liar yang berasal dari Madagaskar, tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropikal lainnya. Nama ilmiahnya Catharanthus roseus. Di Indonesia, tumbuhan hias pekarangan ini dikenal dengan bermacam-macam nama, seperti disebut sindapor, bahasa Sulawesi, kembang tembaga, bahasa Sunda, dan kembang tapak dara, bahasa Jawa. Orang Malaysia mengenalnya pula sebagai kemunting Cina, di Vietnam sebagai Hoa Haidang, di Cina dikenal sebagai Chang Chun Hua, di Inggris sebagai Rose Periwinkle, dan di Belanda sebagai Soldaten Bloem. Produk kecil tahunan berasal dari Amerika Tengah, tumbuh baik mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini menyukai tempat-tempat yang terbuka, tetapi tak menutup kemungkinan bisa tumbuh di tempat yang agak terlindung pula.
Hibiscus perdu tumbuh menyamping. Tinggi tanaman bisa mencapai 0,2-1 meter. Daunnya berbentuk bulat telur, berwarna hijau, tersusun menyirip berselingan. Panjang daun sekitar 2-6 cm, lebar 1-3 cm, dan tangkai daunnya sangat pendek. Batang dan daunnya mengandung lateks berwarna putih. Bunganya aksial, kelopak bunga kecil, berbentuk paku, mahkota bunga berbentuk trompet, ujungnya melebar, dan tapak darah memiliki beberapa warna seperti warna putih, biru, merah jambu, atau ungu tergantung kultivarnya. Buahnya berbentuk gilik atau silinder, ujung lancip, berambut, panjangnya sekitar 1,5-2,5 cm dan memiliki banyak biji. Tanaman tapak darah dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, depresi, kanker, radang, nyeri sendi, demam tinggi. Nah, itu tadi contoh teks laporan observasi yang dilakukan oleh kakak kelas kalian ya, itu tahun lalu. Sebenarnya ada banyak lagi, sudah Pak lampirkan di GCR ya. Itu nanti kalian simak dengan baik ya. Dan masih banyak sekali teks-teks observasi lainnya bisa kalian akses di konten YouTube itu ya. Nah, apapun nanti kendala kalian dalam membuat video yang durasi yang sudah Pak tentukan di sana ya. Durasinya itu 3-10 menit. Itu tolong nanti kalian perhatikan ya. Kalau misalnya nanti lebih dari 10 menit itu tidak menjadi masalah ya. Kalau seandainya video yang kalian kerjakan itu melebihi dari 10 menit itu tidak menjadi masalah ya. Kalau kalian kesulitan nanti mengeditnya, nanti kalau kalian bisa mengeditnya dengan baik silakan ya. Alangkah lebih bagusnya sesuai dengan ketentuan yang Pak berikan, karena Pak rasa 10 menit itu sudah durasi yang pas untuk melaporkan sebuah objek dengan bahasa yang lugas, sederhana, seperti contoh tadi ya. Sebenarnya ada banyak contoh ya dari tahun lalu ya, namun ya keterbatasan waktu hanya Pak putarkan satu saja ya. Semoga video kali ini bisa membuat kalian lebih tertarik untuk membuat video ya, video sederhana. Karena apa? Video itu momen yang diabadikan. Nah, itu alasan Bapak mengapa harus mengumpulkan sebuah video sebagai laporan, karena ini adalah momen yang diabadikan. Kalau kalian membuat teks itu tidak nampak bagaimana hasil kerja kalian dengan baik ya. Kalau video ya, kemudian ada wajah kalian di sana, itu adalah momen yang diabadikan dengan baik ya. Nanti kalian bisa putar ya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Kalau bisa diunggah di YouTube kalian ya. Kalau sudah memiliki akun Gmail, itu pasti memiliki akun YouTube. Kalian boleh coba. Nanti ketika kalian mengumpulkan, yang dikumpulkan hanya linknya saja ya. Baik, itu saja dari Bapak ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini Bapak cukupkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu beraktivitas dengan baik ya, lalu olahraga, dan ingat membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah ya. Misalnya menyapu, menyiram ya, bersihkan tempat tidur. Nah ya, oke, untuk pembelajaran pagi hari ini Pak cukupkan. Terima kasih kesediaan kalian sudah bergabung pada live streaming YouTube pagi hari ini. Terima kasih.